Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uyunun Nadira Rahma Yulianti. Nah, di sini saya akan membahas mengenai budaya dan kesehatan terkait fisik dan mental dari psikologi lintas budaya. Nah, di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pengaruh sosiokultural pada kesehatan, penyakit, dan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, ada pengaruh sosiokultural pada gangguan psikologi dan perilaku abnormal. Dan yang terakhir mengenai perbedaan budaya dalam menghadapi penyakit. Baik, pertama yaitu pengaruh sosiokultural pada kesehatan, penyakit, dan pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama, pembahasannya mengenai perbedaan budaya dalam definisi kesehatan. Apa sih itu? Nah, pendekatan psikologi tradisional memandang asal atau penyebab dari perilaku abnormal yang terletak dalam diri orang itu sendiri dan tidak ada dielakkan. Model medis tentang kesehatan tradisional di kedokteran maupun psikologi ini berpengaruh terhadap pendekatan pengobatan. Contoh pandangan dari kultur lainnya mengusulkan definisi kesehatan yang berbeda. Orang-orang lain dari Yunani atau Cina masa lampau. Misalnya mereka memandang kesehatan tidak hanya sebagai ketidakhadiran kondisi negatif, tetapi juga sebagai kehadiran kondisi positif. Nah, yang kedua yaitu pengaruh sosiokultural pada kesehatan fisik dan proses penyakit medis. Pengaruh faktor psikososial pada proses penyakit adalah salah satu dari bidang riset dan studi yang menarik saat ini. Sayangnya, studi ini telah terhambat selama bertahun-tahun, barangkali karena tidak mengetahui persisnya bagaimana cara mempelajari kultur. Tetapi beberapa studi terbaru telah menunjukkan bagaimana kultur memainkan suatu peran utama pada perkembangan dan pengobatan penyakit. Nah, studi ini berperan untuk mengkombinasikan pengetahuan tentang faktor-faktor psikologis pada proses penyakit fisik. Perubahan dalam gaya hidup dapat dilihat sebagai tanggapan kita untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan mengenai hubungan timbal balik yang kompleks antara kultur, psikologi, dan proses medis. Yang ketiga adalah isolasi sosial dan kematian. Beberapa studi telah menyoroti efek negatif yang potensial dari isolasi sosial dan efek negatifnya pada kesehatan dan penyakit. Salah satu studi yang terkenal adalah Alameda Country dari Beckman dan Siem pada tahun 1979. Hasilnya dengan jelas menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun wanita yang memiliki ikatan sosial paling sedikit mengalami tingkat kematian yang paling tinggi. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang keempat adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit ini telah menerima perhatian dari peneliti yang tertarik akan pengaruh sosiokultural dan psikologis. Di luar faktor kepribadian, faktor budaya dan sosial juga berperan. Marmot dan Siem pada tahun 1976 mempelajari imigran Jepang yang tinggal di Amerika. Mereka menemukan bahwa kelompok Japanese American yang banyak mempertahankan nilai tradisi Jepang memiliki penyakit jantung koroner yang terendah. Sementara kelompok yang paling sedikit mempertahankan nilai tradisi Jepang memiliki 3-5 kali kejadian menderita penyakit tersebut. Yang kelima adalah alcohol consumption. Bagaimana sih nilai religius dan sikap masyarakat terhadap alkohol tersebut ditemukan memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat konsumsi alkohol pada masyarakat tersebut. Pada masyarakat dengan mayoritas Muslim dan Yahudi Ortodoks di Israel, yang keduanya sangat melarang konsumsi alkohol. Berbeda pada masyarakat Eropa dan Amerika yang mayoritas beragama Kristen. Pada Buddha, para biksu dilarang mengkonsumsi alkohol tapi tidak pada pengikutnya. Nah, selanjutnya pembahasan kedua mengenai pengaruh sosiokultural pada gangguan psikologis dan perilaku abnormal. Yang pertama adalah mengenai mendefinisikan abnormal. Ada beberapa sudut pandang tradisional yang mendefinisikan abnormal. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan statistik dan aplikasi tentang kriteria kerusakan, penyimpangan, dan distres subjektif. Pendekatan lainnya mendefinisikan abnormalitas dengan memfokuskan pada perilaku individu yang dihubungkan dengan inefisiensi dalam melaksanakan peran-peran umum. Tidak semua perilaku yang sosial menyimpang dapat dipertimbangkan abnormal atau secara psikologis terganggu. Contohnya, banyak yang tetap berpegang pada homoseksualitas adalah menyimpang. Walaupun beberapa kultur mungkin memandangnya sebagai abnormal, namun kultur lain telah secara luas dipraktekkan.
Kemudian yang kedua, sudut pandang tentang abnormalitas secara lintas budaya. Ketidakpuasan dengan definisi tradisional telah mendorong para ahli menyarankan bahwa kita dapat memahami dan mengidentifikasi perilaku abnormal hanya jika kita mengambil konteks budaya ke dalam pertimbangan kita. Sudut pandang ini menyatakan bahwa kita harus menerapkan prinsip tentang relativisme budaya pada abnormalitas. Beberapa perilaku, terutama yang berhubungan dengan penyakit kejiwaan, adalah bersifat universal dikenali sebagai abnormal. Kenormalan dan abnormalitas adalah konsep yang ditentukan secara kultural. Apakah menerima definisi abnormalitas yang relatif atau universal adalah suatu sumber kontroversi yang terus berlanjut di dalam psikologi. Ketegangan ini dapat dilihat ketika mempertimbangkan ekspresi perilaku abnormal secara lintas budaya. Kemudian kontribusi sosial budaya terhadap psikopatologi. Nah, ada 4. Yang pertama, the social disorganization hypothesis, yang menyatakan bahwa pasien yang datang ke rumah sakit jiwa umumnya datang dari pinggiran Chicago yang miskin dan kumuh. Berdasarkan jurnal dari Faris dan Durham pada tahun 1939. Berdasarkan observasi ini, mereka mengajukan hipotesis bahwa sebuah situasi sosial yang buruk dengan karakteristik kemiskinan, perpindahan yang cepat, komunikasi antar warga yang negatif, konflik rasial, angka kriminalitas yang tinggi, terisolasi secara sosial, atau kondisi sosial yang lain yang tidak nyaman memberi kontribusi terbentuknya individu-individu dengan psikopatologi, terutama skizofrenia. Kemudian yang kedua, the social drift hypothesis. Hipotesis dari Faris dan Durham di atas mendapat banyak kritikan, terutama kegagalannya menjelaskan mengapa kelas atas dan menengah tidak ditemukan psikopatologi. Kemudian yang ketiga adalah social attraction hypothesis. Berdasarkan penelitian di Bristol, Inggris, Robert Hare melihat bahwa pasien psikopatologi bukannya terpinggirkan ke disorganized society, melainkan situasi sosial yang tidak terlalu penuh dengan norma dan tuntutan sosial telah menarik mereka untuk pindah ke disorganized society. Selanjutnya yang terakhir adalah social cohesion protection theory. Berbeda dengan 3 teori sebelumnya yang melihat adanya disintegrasi sosial, James berdasarkan penelitiannya di berbagai setting budaya menemukan bahwa ada hubungan antara kelekatan masyarakat. Kemudian adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah bagian dari kelompok gangguan psikotik yang ditandai oleh distorsi mengenai kenyataan penarikan dari interaksi sosial, disorganisasi persepsi, pikiran, dan emosi. Beberapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan penyakit ini lebih mudah untuk pasien di negara berkembang dibandingkan dengan negara industrialisasi. Misalnya, pasien di India lebih cepat sembuh daripada pasien di Inggris. Perbedaan ini telah dihubungkan dengan faktor budaya seperti kehadiran dari jaringan keluarga yang luas dan kecenderungan untuk kembali ke pekerjaan di negara berkembang. Laporan tentang perbedaan budaya pada hasil diagnosa juga telah mengangkat pertanyaan tentang kebenaran teknik penilaian yang digunakan dalam perbandingan antar budaya mengenai skizofrenia dan gangguan jiwa lainnya. Yang kelima adalah depresi dan gangguan psikologis lainnya. Kita semua pasti pernah mengalami suasana hati depresi, kesedihan, atau keharuan dalam hidup. Depresi juga sering ditandai dengan perubahan fisik, tingkah laku, dan emosional. Beberapa kultur mempunyai sedikit kata-kata untuk menyampaikan emosi seperti kesedihan atau kemarahan. Juga kultur menempatkan keadaan perasaan dalam bagian-bagian yang berbeda dari tubuh. Kleinman pada tahun 1988 menerima bahwa penyakit depresi adalah universal. Ia menyatakan bahwa ekspresi dan bentuk dari penyakit itu ditentukan secara kultural. Gejala depresi memiliki pola yang berbeda antar budaya karena adanya variasi budaya dalam sumber daya atau potensi untuk mengatasi stres. Kemudian beberapa gangguan psikologi yang lain seperti amok, yaitu suatu kekacauan yang ditandai oleh amukan mendadak dan agresi yang berhubungan dengan pembunuhan. Kemudian ada anoreksia nervosa, yaitu suatu gangguan yang ditandai oleh suatu gambaran body image yang terdistorsi, ketakutan,
menjadi gemuk. Beberapa peneliti mengajukan alasan bahwa kultur membentuk pengalaman dari gangguan psikologis, baik dalam menentukan ekspresi dari gejala gangguan yang bersifat universal dan dalam menyumbang terhadap munculnya gangguan yang bersifat spesifik budaya. Pengakuan mengenai peran kultur di dalam membentuk perilaku abnormal menuntut kita untuk memeriksa kembali cara kita dalam menilai dan memperlakukan individu dengan gangguan psikologis. Nah, pembahasan yang terakhir ada perbedaan budaya dalam menghadapi penyakit. Ada 4 kategori utama sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada swastanisasi, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada berorientasi kesejahteraan, dan yang terakhir ada sosialis. Pertama, mengenai perbedaan dalam pelayanan kesehatan dan sistem pengiriman medis. Dalam 4 jenis utama tersebut, sistem pelayanan kesehatan ini ada perbedaan utama antar negara dalam kaitan di bidang ekonomi. Misalnya, pada Amerika dengan tingkatan ekonomi yang relatif tinggi, menggunakan sistem pelayanan bersifat swastanisasi. Kemudian, Brazil dari negara yang tingkat ekonominya tinggi menggunakan sistem berorientasi kesejahteraan. Demikian juga dengan Swedia yang menggunakan sistem komprehensif dan Uni Soviet yang dulu yang menggunakan sistem kesehatan sosialis. Selanjutnya yang kedua, psikoterapi dan penilaian. Penilaian tentang perilaku abnormal melibatkan pengidentifikasian dan menggambarkan gejala individu dalam konteks tingkatan keseluruhan fungsi dan lingkungan. Alat atau instrumen dan metode asesmen harus peka pada budaya dan pengaruh lingkungan lainnya pada perilaku dan fungsinya. Selanjutnya yang ketiga, mengenai penilaian dan perawatan perilaku abnormal. Untuk penilaiannya sendiri, penilaian tentang sistem pengobatan atau perawatan yang disetujui secara budaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perencanaan strategi treatment sebagai salah satu tujuan utama dari asesmen tradisional. Dan untuk perawatannya sendiri, konselor yang sensitif budaya dinilai lebih kompeten dan dipercaya untuk melakukan treatment atau terapi secara lintas budaya oleh orang African American, Asian American, dan Mexican American. Selanjutnya yang keempat adalah telaah perawatan. Prince pada tahun 1980 menyarankan bahwa umum bagi treatment secara lintas budaya untuk memobilisasi kekuatan penyembuhan di dalam diri klien. Beberapa ahli juga mencoba untuk menentukan corak universal dari sistem treatment yang bersifat kultur spesifik. Sistem tersebut sendiri nampaknya menunjukkan ungkapan dan definisi yang unik tentang perilaku abnormal dalam kultur tertentu. Nah, berikut ini adalah referensi dari buku yang saya bahas dari Yuniardi pada tahun 2019 dengan judul Psikologi Lintas Budaya yang diterbitkan oleh UMM Press. Salah satu kalimat yang terkenal dari Mahatma Gandhi yaitu sebuah budaya bangsa itu tinggal di hati dan di dalam jiwa rakyatnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.